Masih lengkap nih ini. Masya Allah. Ada sini ya Mbak, hutan seperti ini Mbak. Mangkal di sini atau gimana ini? Jadi maghrib itu masih menerima tamu? Oh enggak, kalau saya. Oh enggak. Nggih. Oh, enggak usah Mbak, mau Ya, orang ketot. tak Ketok cici. Kelas pinten Mbak? 3 SMP. Lah sudah sama saya tinggi jenengan ini gimana ceritanya ini? Udah di tengah hutan seperti ini. Bisa jadi ini ya untuk tempat-tempat yang konoan seperti ini ya tersembunyi di dekat warung yang ada di sini ya. Bukit jam pinten nak mriki niki, Mbak? Sampai Setengah 6 sonten. Oh, nggih nggih. Wah, ini dagingnya pasti lembut ini, teman-teman. Suwun nggih Pak Man, bareng riyen panggil lagi di waktu yang lain. Terima kasih. Nggih. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman, masih jauh ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Jejak Bang Arif. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kali ini spesial dan eksklusif buat teman-teman semuanya penonton setia di channel Jejak Bang Arif. Karena pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya belusuan lagi ya, penelusuran ke desa-desa terpencil dan pedalaman yang ada di wilayah Kabupaten Semarang yang berbeda dari video-video sebelumnya. Nah, karena desa ini yang sangat mencil dan pedalaman ya, itu mempunyai ciri khas yang sangat unik dan ikonik sekali, baik dari struktur rumah-rumahnya, penduduknya, ataupun aktivitas warga yang ada di desa itu. Nah, seperti apa keseruan yang ada di videonya, simak terus di channel Jejak Bang Arif sampai selesai. Nggak ada sinyal sini. Ini kiri. Bener. Warga dulu. Apa tekan sini? Kono, Mas. Oh, jalan kampungnya sana. Oh, ayo, Ayo. Seperti ini ya teman-teman ya. Suasana pedesaan yang sangat alami dan asri sekali ya. Masya Allah, luar biasa. Kita akan jalan-jalan ke sana. Ini namanya adalah kelapa gading ya teman-teman ya, karena ciri-cirinya adalah bentuknya yang warna kuning ya. Ini ada namanya adalah anjapan yang buat ini situ teman-teman. Apa namanya teman-teman ya? Nah, di sana juga ada rumah yang dimiliki ya, ada odo ataupun juga ada kandang-kandang juga ya yang ada di sana ya. Coba kita akan mendekati ke sebelah sana ya. Assalamualaikum. Nah, di sini di bawah pohon beringin yang sangat rindang ya, bagus sekali untuk masuk ke rumah ya teman-teman ya. Suasana yang masih klasik seperti ini di era-era pedesaan sungguh sangat istimewa ya. Bisa kita rasakan bersama betapa masih sederhana dan tradisionalnya kehidupan warga yang ada di sini ya teman-teman. Ember yang digunakan untuk biasanya ini ya, kita bisa dulu zaman dulu ya, itu bisa flashback kita basuh-basuh kaki ataupun muka di depan menggunakan kendi ya teman-teman ya. Seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Suasana pedesaan yang ada di sini begitu masih sangat kental ya, dijaga adat dan istiadatnya untuk masih menggunakan kayu-kayu ataupun bilah bambu untuk digunakan sebagai bahan rumah ya teman-teman. Nah, ini ada tumbuhan
teter atau taruk ya teman-teman ya, yang seperti ini. Jadi saya itu susah membedakan antara teter atau taruk ya teman-teman, karena memang ya hampir sama ya teman-teman ya. Nah, di sini ternyata sudah kandang apa ya teman-teman ya. Ini kandang ayam, ternyata ayamnya banyak sekali ya. Yang masih juga di apa namanya ini, ada keranjangnya juga ya. Masya Allah, luar biasa suasana pedesaan yang ada di sini ya. Coba kita akan menuju ke sana ya teman-teman. Siapa tahu nanti juga akan ketemu orang-orang ya. Nah, ini tempat untuk komboran mentok atau untuk apa? Ada hujan ya teman-teman ya. Masya Allah, luar biasa suasana pedesaan yang ada di sini, yang masih asri dan alami ya teman-teman. Dan kita bisa melihat di situ ada banyak sekali kayu bakar ya, menandakan bahwa kehidupan di sini tuh masih sederhana dan tradisional sekali ya teman-teman. Dengan banyaknya batu-batu lempeng sebagai pijakan untuk melangkah ya, supaya tidak becek dan licin ya teman-teman, seperti yang ada di sebelahnya. Luar biasa ya teman-teman ya. Kita bisa melihat ke sini rumah-rumah di sini yang masih klasik sekali ya, masih sangat alami dan jadul ya. Suasana pedesaan yang masih sangat terpencil dan pedalaman di daerah sini, di tengah hutan yang begini ya suasananya ya, lihat teman-teman. Rumah-rumahnya yang masih sangat klasik sekali ya teman-teman. Dan itu ada tanaman tebu ya teman-teman ya. Ini tebu kebu namanya teman-teman, karena bentuknya yang hitam dan besar. Karena ada yang bentuknya itu kecil-kecil itu ya teman-teman. Seperti ini akses jalannya. Ini jalan satu tapak ya, yang tidak bisa dilalui oleh sepeda motor teman-teman. Ini ada amben juga yang ditaruh di belakang ya teman-teman. Masya Allah, suasana pedesaan yang masih sangat alami dan asri sekali ya. Dan ini ada sambiran yang masih menggunakan kabel-kabel atau kawat sederhana ya, yang digunakan untuk menjemur pakaian yang setelah dicuci dari sungai ya. Ini sangat bersih sekali ya. Ini ada ungkal teman-teman. Ini ungkal ini digunakan untuk mengasah ini ya, arit ataupun gaman yang lain untuk bahan alat pertanian ya teman-teman ya. Di sini ternyata masih banyak sekali batu-batu lempeng yang berjajar, digunakan untuk menjaga kestabilan tanah yang ada di sini ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini gentengnya betul masih menggunakan genteng tanah ya. Ada caping yang dicandalkan di sini, yang digunakan untuk beraktivitas ke ladang ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa suasana pedesaan seperti ini yang bikin rindu kita, kangen terhadap era-era tahun zaman dulu ya, masa-masa kecil kita yang kita kenang dengan video-video yang kita sajikan. Nah, ini kita coba akan masuk ke sebelah sana ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit meloncat ya. Nah, ini teman-teman, ini ada batu juga ya. Ini kayaknya mempunyai karakter tulisan ya teman-teman ya. Nah, ini apa ini teman-teman, tulisannya nih. Wah, luar biasa, sangat kreatif ya orang-orang yang ada di sini ya teman-teman ya. Kita akan ketemu dengan jalan utamanya yang ada di sini ya teman-teman. Ternyata jalan di sini juga sudah sangat luas ya. Di sana juga kita akan ketemu dengan satu rumah juga yang menyendiri di samping hutan ini ya teman-teman ya. Nah,
kemudian kita coba lewat yang akses ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini milik salah satu petani ataupun warga yang ada di sini ya, karena di sini ditandai dengan adanya alat pertanian berupa erekan ya, untuk memanen padi yang ada di sawah ya teman-teman. Benar-benar suasana pedesaan yang sangat alami dan masih asri sekali ya, dengan pohon-pohon yang masih rindang dan rumah-rumah kayu yang masih sangat klasik sekali ya teman-teman. Beginilah suasana pedesaan yang ada di Kampung Sugiwaras, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang teman-teman. Kita coba akan masuk ke sebelah sana ya. Kita akan telusuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, di sini, ternyata ini rumah yang kandang atau apa ya teman-teman ya? Oh iya, ternyata ini untuk menyimpan kayu-kayu bakar ya. Sangat kreatif ya teman-teman ya. Rumah yang masih klasik seperti ini ternyata digunakan warga untuk menyimpan kayu-kayu bakar. Dan di sini kita lihat teman-teman, handle pintu zaman dulu ya, dan ada tarikan-tarikan benang ya untuk pengancingnya. Masya Allah, luar biasa. Ini kayu tekan atau apa ya teman-teman ya. Jendela-jendelanya juga masih jendela zaman dulu ya, yang hanya dikasih kenir, papan, kemudian dibuat seperti jendela ya teman-teman. Nah, seperti ini asri sekali dan alami ya. Masya Allah, luar biasa. Coba kita akan melihat ke sebelah sana ya teman-teman ya. Ini ada tampir, alat-alat tradisional zaman dulu yang masih digunakan warga di sini ya, menandakan kehidupan mereka memang benar-benar masih tradisional dan sederhana sekali teman-teman. Nah di sini Masya Allah luar biasa, bisa kita lihat dan saksikan masih menggunakan bilah bambu ataupun tabak ya, yang digunakan untuk sebagai dinding teman-teman. Dinding rumah mereka juga masih menggunakan tabak. Dan untuk ini apa namanya teman-teman, usuknya ya, usuk itu juga masih menggunakan bilah bambu ya teman-teman. Mungkin kalau yang lebih modernnya itu sudah menggunakan kayu, atau mungkin juga alat yang sudah modern sekarang berupa apa namanya teman-teman, besi ringan ya, seperti ini ya teman-teman ya. Masih banyak sekali bahan-bahan kayu yang digunakan warga di sini untuk mendirikan rumah ataupun mendirikan kandang-kandang di belakang mereka untuk meletakkan ya gudang-gudang ya, tampir, dan itu juga ada ganden apa ya teman-teman ya. Benar-benar masih sangat tradisional dan alami sekali. Masya Allah luar biasa. Semoga warga yang tinggal di sini hidup mencil di pedalaman ini ya, di bawah pohon-pohon yang sangat rindang, hutan-hutan yang masih sangat lebat ini, diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam menjalani hidup-hidupnya yang masih bertahan hidup dan betah di pedesaan seperti ini ya teman-teman ya. Masya Allah luar biasa. Ini juga ada kayu-kayu bakar, benar-benar masih diuri-uri ya teman-teman ya. Kita coba akan menelisik di sebelah sini ya teman-teman. Ada sebuah jalan setapak yang bisa kita lalui untuk mendekati rumah ini ya. Nah, ini teman-teman, jalan yang menggunakan tapak demi tapak batu untuk menuju rumahnya. Masya Allah, pohon kelapa yang masih sangat rindang dengan buah-buahnya yang masih sangat lebat ya. Betapa melimpahnya kekayaan alam yang ada di sini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk lewat sini. Nah, ini ternyata kayak sumur ya teman-teman ya. Dan di sana masih ada kayu-kayu juga yang ditata di belakang rumah ya. Mungkin juga untuk persiapan mendirikan rumah buat anak cucunya ke depan ya teman-teman.
Karena biasanya kalau yang di desa seperti ini itu yang membikinkan rumah anak itu adalah orang tua. Nah, dianggap untuk persiapan kehidupan selanjutnya orang tua itu ya sampai membuatkan rumah ya. Dan ini dia rumah yang tadi kita lihat di depan ya, masih sangat alami dan asri sekali. Nah, di sana ada jalan akses utama tadi ya teman-teman ya. Bah, oke. Tahanan nggih. Lajeng dalem griyane niki Mbah pun awet dik napa niki leh gambolin. Pun payahe nggih pun taune pun mboten kanten. Ngalingan nggih. Mboten kemutan nggih. Pinter-pinter mboten. Nilai wong kula ki mboten sekolah biyen. Awet zaman sadurunge enten listrik riyen berarti nggih. Nggih, Pak. Niki Listrik pun tinggal tiang sepah napa jenengan ki Mbak ingkang damel riyen. niki. Nggih. Anu niki damel kiambak. Nggih. Lah sales damel tiang sepah kula suka ke anak kula. Nggih. Peninggalan orang tua dikasih kan anaknya. Tinggal iki meneh. Dan mriki tesih kata griya-griya kayu Mbak nggih. Nggih, Rumah-rumah kayu masih janten. banyak nggih. Niki Nggih. kayu janten. Nggih. Arang sing tembok anu ngoten. Nggih. Gedung-gedung tembok Nggih. jarang nggih nggih. Dan ki ambek ngeten iki kegiatane napa Mbak jenenge Mbak? Alah nggih, mboten gadah kegiatan nggih gobok. Dan mboten ngarit napa? Alah mboten nek Mas, kula pun mboten gangkan nek kula pun ngarit. Nak waune kula sak tesih meneh gawe aku ngarit. Ngarit. Nggih, ngarit. Wong tugas tanah niki nggih sapi Sapi nggih. nggih Mbak nggih. Sing beternak Mbak nggih. Nggih, waune kula sak tesih anu kok sing rasa. Nggih. Pas pas nem-nem maneh budene jenengan nggih. Nggih, kula gawe kula ngarit. Anu ngarit niku. Sapi napa? Sapi, Mas. Oh, nggih. Mboten kuat nggih. Istirahat Mbak nggih. Ngenake awak Mbak nggih. Niki bangkune antik niki, Mbak. Dingklek Mbah nggih. Cingklek niki, kayu napa niki, Mbak? Jati. Jati nggih, Mbak. Kayu jati nggih. Lah. Nggih. Monggo. Berarti tasih nyoteng-nyoteng malih niki, Mbah. Nggih. Nek badhe anu dulang putu. Oh, nggih. Kadose kok mriko wau malahan. Oh, wangsul. Oh, alah, nggih. Nggih, monggo, Mbah. Nggih, Mbah. Sangat ramah sekali ya, teman-teman ya. Warga yang ada di sini dengan rumah-rumah yang sangat tradisional dan klasik. Mereka bikin betah dan rindu ya terhadap kita suasana-suasana pedesaan yang ada di Kampung Sugih Waras, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang ini. Nah, mungkin video kita cukupkan dulu sekian ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.